kalau di sini hanya sepenggal aja ya. Kalau di ayat yang lain dikatakan apa? Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tentang kematian itu ya. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Jadi setiap sesuatu yang punya nafas. Apa bedanya nafas? Nafas itu kita artikan dengan jiwa. Terus apa bedanya dengan ruh? Jiwa juga gaib loh. Jiwa nggak kelihatan. Tubuh yang kelihatan. Jiwa mati, ya. Jiwa masuk badan gitu maksudnya. Roh ya. Roh yang mana dong? Kita punya roh nggak? Ada. Mana? Iya. Jiwa sama roh. Gampangnya tuh kalau jiwa sama roh itu hua-hua katanya. Artinya kalau masih menyatu dengan badan itu dinamakan dengan jiwa. Jadi bukan roh, gitu kan? Nah, kalau sudah pisah dengan jasad itu namanya ruh. Maka ketika manusia itu meninggal, yang dipanggil itu adalah jiwa karena masih menyatu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Berarti yang dipanggil jiwa, keluarlah kalian. No. Kalau kau sudah keluar maka nanti ada ayat lain. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jika ada yang menanyakan Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu adalah hanya Allah yang tahu. Nah, gitu. Itu secara singkatnya. Kecuali kalau dipahami oleh orang sufi itu beda lagi tuh. Ada istilah dzati, ada apa namanya? Fisik dan non fisik atau apa lagi tuh. Semua orang paham itu. Nah, kalau ulama mengatakan nafas jiwa itu adalah yang masih menyatu. Sedangkan nanti kalau sudah meninggal dan bisa dengan jasadnya itu disebut dengan roh. Maka setiap yang berjiwa atau setiap yang bernyawa juga perhatikan dha'iqatul maut, mereka ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tapi sebelum kematian itu ada yang lain, yaitu sakratul mauti bil haqqi. Sesungguhnya setiap jiwa juga nanti akan merasakan sakratul mauti. Dan kata Rasulullah, sakratul maut itu adalah sakit yang sampai ketika seseorang itu kena sesuatu yang menyakitkan, itu biasanya teriak ya. Misalkan kita kena pisau, itu kita teriak gitu. Tapi kata Rasulullah nih, orang yang sakratul maut atau sekarat itu puncak dari sakit atau qimmatul marad. Hari udah puncaknya, udah nggak ada lagi sakitnya itu loh setelah itu. Bahkan kalau Ibnu Umar mengibaratkan seperti ditimpa dengan gunung Uhud. Ada yang menggambarkan sahabat itu sakitnya sakratul maut dari hadis Rasulullah itu digambarkan seperti ada bogem yang berduri panas diumpukin ke kepalanya berkali-kali. Jadi banyak versi ya untuk menggambarkan betapa sakitnya gitu. Dan bahkan ada riwayat yang lain mengatakan hausnya ketika sakratul maut, seandainya air lautan itu diminumkan semuanya, itu nggak akan pernah bisa memberikan sembuh rasa hausnya itu. Sakit yang puncak dari sakit itu adalah sakratul maut, dan semuanya pasti merasakan hal itu. Astagfirullah. Dan kenapa kalau memang sakit kok nggak teriak? Kenapa orang sakratul itu nggak ada yang teriak? Karena sudah saking sakitnya gitu loh. Sudah nggak bisa ngomong aja, udah nggak bisa. Itu saking sakitnya. Sudah nggak bisa. Kalau kita masih teriak itu berarti masih kesadaran masih ada. Berarti sakitnya itu masih di bawah banget. Tapi kalau sudah sakitnya itu sakratul maut, nggak ada orang sakratul itu teriak kan? Karena sudah sakitnya sudah puncak sehingga dia tidak mampu lagi untuk berbicara, mengeluarkan suara, sudah nggak bisa. Nah, itu proses sakratul maut itu digambarkan oleh sahabat Bara bin Azib itu. Sahabat Bara bin Azib itu menggambar hadis dari Bara bin Azib dari Rasulullah itu mengatakan proses dari seseorang menjelang sakratul maut, kemudian ketika sakratul maut sampai ketika pencabutan, setelah pencabutan, kemudian proses nanti ketika terangkat, proses diturunkan kembali,
proses pertanyaan mungkar dan nakir, dan sampai nanti didatangkan penjelmaan dari setiap amal yang dia lakukan. Itu di sana ada semua ya. Nanti kalau pengen lengkap silahkan dicari sendiri. Mengalir Pak. Bisa di kitab, bisa di Google juga banyak itu. Cari aja hadis tentang kematian Bara' bin Azib, nanti keluar. Versi wajah. Hadisnya segini loh. Artinya bisa 2 kali isi. Banyak. Itu memang cerita ya, kisah. Di sini cuman diingatkan sedikit, yaitu kullu nafsin dha'iqatul mauti. Setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Siapapun itu, apapun itu, dan apapun pekerjaan profesi itu enggak berpengaruh. Pokoknya kalau waktunya meninggal ya meninggal. Ini salah satu takdir yang enggak bisa dirubah lagi. Umur ya cuma segitu ya. Kemudian wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala itu hanya akan disempurnakan oleh Allah pada hari kiamat. Artinya kalau misalkan di sini kita itu menolong orang yang kesusahan kita tolong, kemudian kita itu belum dibalas oleh Allah atas kebaikan kita, itu bukan berarti Allah nggak akan membalas. Ditunggu balasan di sana. Karena misalkan kita sedekah, kemudian kita niatkan untuk melancarkan rezeki atau melancarkan bisnis misalkan, kok belum dilancarkan misalkan, belum tercapai apa yang kita inginkan, padahal Allah sudah menjanjikan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Setiap hamba yang berdoa, yang meminta kepada Allah pasti akan dikabulkan. Terus sampai sekian kok belum dikabulkan, berarti di sana. Itu maksudnya adalah disempurnakan pahala itu di akhirat nanti. Jadi nggak harus sekarang. Terus sekarang kita doa kok nggak dikasih-kasih. Satu jawabannya, karena memang kita belum pantas untuk diberikan apa yang kita minta. Ya Allah minta kaya, tapi kerjanya gitu. Mamanya berarti belum mempersiapkan diri untuk menerima apa yang kita minta. Maka di sini ujurakum wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha, ini dibaca juga susah dan memang artinya pun juga minggring itu apa ya? Zuhzih itu artinya gini, sudah di sini neraka, di sini enggak suka gitu. Udah di sini nih. Kalau kita baca hampir mirip ke H kan? Zuhzih dengan zuhzih. Zuhzih. Jadi jika Allah menghendaki zuhziha annar, dia akan diselamatkan dari pinggiran neraka ini, ditarik ke sini. Enggak jadi ke neraka. Bisa jadi itu karena amalnya, bisa jadi karena syafaat Rasulullah, bisa jadi dia juga bisa dengan syafaat teman. Karena teman juga ternyata bisa memberikan syafaat sebagaimana sabda Rasulullah ya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang diselamatkan tadi, yang meleset ke sana kemudian diselamatkan, nah zuhziha 'anil nar, diangkat dari neraka, faqad faz, itulah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya, pasti kalau biasanya kebanyakan ayat ya, kalau sudah membicarakan akhirat, kematian, bakhil apa gitu, diakhiri dengan dunia sebagai imbang ya. Di sini adalah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, tidak lebih dari perhiasan yang apa ya, semu ya, gurur, main sudah gurau gitu. Kalau di ayat yang lain, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun, kehidupan dunia itu cuma dua, laib, main-main, la'ibu wa lahu itu sudah gurau, apa ya, nggak beneran. Jadi sebahagia apapun kita di sini, itu sebenarnya bukan bahagia yang sesungguhnya. Sekaya apapun kita di sini, bukan kaya yang sesungguhnya. Apapun kebahagiaan yang kita dapat di sini, sesungguhnya itu adalah sebagai muqaddimah saja, dan itu belum tentu nanti di sana kebahagiaan. Di sana nanti sudah nggak ada ukuran lagi tentang harta, nggak ada ukuran lagi tentang jabatan, nggak ada ukuran lagi tentang siapa dia, nasabnya siapa, nggak ada. Cuma diberikan cuma satu, siapa yang bertakwa dia lebih unggul. Gitu dah udah. Bisa jadi
misalkan tukang sampah sekalipun, kalau dia bertakwa bisa lebih tinggi nantinya daripada si bos yang uangnya bermiliar-miliar, triliun-triliunan, karena sudah nggak ada fungsi lagi yang namanya harta, yang namanya kekuasaan. Surat Al-Haqqah itu kan ada halaka anni sultaniyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ada dua kan? Jadi ternyata harta-harta itu tidak mampu untuk menolong sedikit pun, dan bahkan bisa jadi akan menjerat dia, membelenggu dia, dan akan menyeret ke neraka. Yang kedua, halaka anni sultaniyah, dan ternyata kekuasaan dia, jabatan dia ketika dunia pun juga sudah hancur, tidak bisa menolongnya. Hanya satu lah, pokoknya siapa yang bertakwa itu yang berhasil. Udah gitu doang. Jadi nggak usah dipikirkan sekarang. Ya harta sih memang harus gitu. Cuman maksudnya ambisi kita itu loh, ambisi yang kita atur sekarang ini. Karena ambisi itu hanya gambar peci. Kebetulan juga yang gambar peci cuma dua ini. Cuman yang merah dan yang biru. Kalau kita kejar yang itu nggak ada komanya. Koma aja nggak ada, apalagi titik. Maka kalau di surat ini ya, humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Kemudian di lain surat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu senada itu. Kalau idza zilzilatul ardu wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Dia suka hobinya mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, jama'a malahu wa 'addadah, sehingga dia mengatakan yahsabu anna malahu akhladah. Dia menganggap dengan harta yang sudah banyak ini bisa mengekalkan dia di dunia, sehingga dia bisa membeli kematian itu diperpanjang. Ternyata Allah menjawab, Allah tidak akan pernah. Bahkan di surat yang lain, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maka saya tadi katakan yang namanya gambar peci itu, yang nolnya banyak itu, koma aja nggak ada itu, apalagi titik. Jadi koma nggak ada, titik nggak ada, nanti tiba-tiba ada titik gede. Titik gede itu maksudnya adalah hatta zurtumul maqabir, kuburan. Itu baru titik tuh. Jadi hatta zurtumul maqabir artinya orang yang bermegah-megahan itu tidak akan pernah merasakan puas, tidak akan pernah merasakan tenang, dan tidak akan pernah, koma aja nggak ada, cukup itu nggak ada. Maka dia terus sampai ke liang lahat, baru tuh mau nggak mau harus titik tuh di sana. Yang meneruskan anaknya. Maka ada perkataan yang pendek tapi mengena juga. Kalau engkau tinggalkan generasimu harta benda, maka engkau akan dibinasakan dengannya. Dan jika engkau tinggalkan kepada generasi atau anakmu itu kepada ilmu, maka dia akan menolongmu dan memberikan syafaat terhadapmu. Sederhana sebenarnya. Itu kalau diartikan, kalau bahasa Arabnya pendek sebenarnya. Jadi tinggal pilih mau kita tinggalkan apa kepada anak dan generasi kita itu. Kemudian itu tentang kematian ya. Kemudian di ayat 191 sampai ayat 194 itu sering kita dengar itu karena doa itu sebenarnya, dan bisa dibaca ketika kita berdoa. Sampai lagi sedikit aja. Di sini ada kata-kata ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ini adalah ciri bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang yang selalu berzikir ingat kepada Allah baik keadaan berdiri, duduk, wa 'ala junubihim berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia selalu memikirkan apapun yang sudah diciptakan oleh Allah. Maka di dalam surat Al-Baqarah kan ada wa ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu menciptakan ba'udah. Ba'udah itu nyamuk dan bahkan lebih kecil dari itu. Maka kalau orang kafir mengatakan, buat apa kayak gini diciptakan gitu. Tapi kalau orang beriman beda lagi. Ini adalah ciptaan Allah, berpasti ada manfaatnya di balik itu semua. Maka di sini ada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang telah diciptakan oleh Allah apapun itu batil atau tidak ada manfaatnya, itu tidak ada.
pasti ada manfaatnya. Kalau kita belum menemukan manfaatnya, berarti memang kita terbatas dalam pengetahuan kita. Bukan berarti nggak ada manfaatnya. Mungkin apa sih fungsi nyamuk diciptakan? Baygon nyamuk. Baygon. Nah mungkin bisa salah satunya itu loh. Dengan adanya nyamuk, walaupun nyamuk itu cuma satu ya, nyamuk itu cuma 2 ya, pasang. Temennya yang banyak. Anaknya banyak. Saudara. Karena anak-anak. Jadi dengan diciptakannya nyamuk yang buah penyakit itu dengan sebentuk kan ada pabrik apa? Obat nyamuk udah berapa itu? Ada obat nyamuk 3 roda. Banyak kan macamnya. Listrik. Nah, itu ya perkembangan gitu kan. Ya udah, ambil aja positifnya. Pokoknya semua pasti ada hikmah di balik itu semua. Bahkan ketika ada orang yang terkena sakit mata, maka jangan salahkan siapa-siapa, bahwa itu adalah bukti Allah sayang kepada kita. Kita ingin kita membuktikan gitu loh. Dan Allah ingin mengingatkan kepada kita, sakit mata misalkan, kita seakan-akan itu disentil. Oh, kamu itu punya mata. Selama ini kan nggak pernah sadar, jarang sadar kalau kita punya mata. Kecuali kalau kelipan gitu, baru ya punya mata ya. Gitu. Itu sebenarnya teguran tanpa tidak secara langsung. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar. Semua yang diciptakan pasti ada hikmahnya, tidak ada yang batil atau sia-sia, enggak ada yang sia-sia. Kalau ada sesuatu yang lewat yang mengagumkan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Baik, kita ada waktu sedikit nih. Kita teruskan kemarin atau mana nih? Ustaz, saya pernah dengar kisah ya. Jadi waktu Nabi mau nyerang suatu tempat gitu, ini ada petani yang mau ikut perang sama Nabi atau syahadat dulu. Nah, Nabi bilang syahadat dulu. Pas mau perang dia gugur gitu kan. Iya. Nah, terus dia kata dibawa balik. Nabi nggak mau lihat kan. Terus Nabi bilang kenapa? Apakah karena dia bukan baru masuk Islam? Nabi dia bilang kalau nggak salah itu dia lagi ada di surga dengan Nabi-nya gitu. Jadi Nabi saking malunya gitu. Nah itu apa dia ngerasain mati juga? Kalau orang kayak gitu. Setiap yang bernyawa pasti mati, Pak ya. Cuman bedanya gini, kalau ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an itu yang mengatakan contohnya gini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Ada yang satu yang lain, Allah yarzuqu man yasha. Artinya orang yang meninggal karena syahid dalam peperangan itu, jangan anggap mereka itu adalah mati. Sesungguhnya mereka itu adalah hidup. Nah, ulama tafsir itu ada 2 pendapat di sini. Kata-kata mati di situ, apakah mati seperti orang yang mati, ataukah orang, karena di sana kan ada kata-kata jangan anggap mereka itu adalah mati, bal ahya'un, tetapi mereka ini adalah hidup. Kata-kata hidup itu adalah apakah hidup ya secara fisiknya juga hidup dan mungkin semasa juga agak gerak, bukan, artinya masih hidup, ataukah memang yang dikatakan hidup itu adalah rohnya. Kan sudah pisah dengan jasadnya kan. Nah, maka di sana ada pendapat, karena di sana ketika pada zamannya Syekh Umayyah ya, ada Umayyah itu kan ada proses pelebaran jalan atau ada irigasi gitu kalau nggak salah. Harus beberapa makam itu harus digali lagi kan karena keterak gitu. Harus dipindahkan gitu. Ternyata setelah dan kebanyakan di situ yang dikubur itu ternyata ini Baqi. Jadi banyak para syuhada perang Uhud dikuburkan di situ. Padahal jarak antara Muawiyah dan perang Uhud itu berapa ratus tahun itu. Ternyata setelah digali itu masih darahnya masih mengalir. Nah, berarti kan itu membuktikan hidupnya itu berarti ya jasadnya itu benar-benar hidup gitu. Bukan berarti tapi hidup gak gerak, bukan, tapi hidup dalam makna yang lain kayaknya. Nah, tetapi dalam sebuah hadis juga dikatakan, kata Rasulullah, setiap yang
punya nyawa ini, bahkan kita semua itu pasti merasakan yang namanya sakratul maut, kemudian setelah itu barzakh. Maka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 itu adalah hatta idza jaa ahadumul maut tawaffahu hatta idza jaa ahadakumul maut qala rji'un qala rabbi rji'un kalla, gitu kan, mimmaraikum barzakhun, seterusnya. Itu adalah dikatakan setiap manusia nanti kan pasti sakratul maut, kemudian meninggal nih. Siapapun itu, di sini nggak ada pengkhususan nih. Kemudian setelah itu pasti mengalami yang namanya alam barzakh. Barzakh itu artinya, jadi kalau di sini dunia, di sini akhirat, nah ini sih barzakh. Maka di dalam surat Ar-Rahman itu kan barzakhul la yabghiyan. Sesungguhnya di lautan itu ada barzakh, ada pembatas yang tidak kasat mata, artinya tidak nampak. Barzakh itu yang pembatas. Dunia, akhirat, di sinilah barzakh, alam kubur itu. Berarti setiap siapapun yang sudah jiwanya pisah dengan jasadnya dan roh tadi pasti merasakan barzakh ini. Nah, tetapi kemana rohnya? Nah, itu loh. Yang dibahas orang ulama itu kan yang bukan itu. Kemana rohnya? Apakah di sana diem ataukah di mana? Dan padahal juga ada sebuah riwayat mengatakan orang yang hidup nih ketika tidur itu juga bisa jadi ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Bisa. Itu dikatakan oleh pendapat ini juga dikuatkan dengan Ibnu Jauziyah juga mengatakan hal yang sama. Ketika kita mimpi misalkan bisa bertemu di sana. Karena kata-kata tidur nih ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Maknanya kalau kita diartikan di terjemahan itu adalah tidur. Tapi kata-katanya bahasa Arab adalah mayit. Nah, setelah digali memang para ulama mengatakan antara orang meninggal mati dengan orang yang tidur itu sama. Rohnya itu dipegang oleh Allah. Maka salah satu surah nih, yang salah satu aja ya, ada 3 ayat di sana. Yang kita tuh mati, Pak. Kalau tidur. Ini saya tunjukkan satu aja dulu ya. Satu ayat yang maka kalau mau tidur hati-hati. Iya. Buat dari mana ya? Nah, coba dibuka tadi terjemahnya coba ya. Halaman 135 surat Al-An'am ayat 60. Ya. Ayat 60, paling atas. Halaman 135. Ada 3 ayat sebenarnya, ini salah satunya aja. Ini membuktikan kita tidur tapi pakai redaksi ayatnya itu dengan kata-kata ya tawafakum, wafat, mati. Coba dibaca. Ayat 60. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Menidurkan, tapi coba di Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Wa huwallazi yatawaffakum kan? Itu ayat Al-Qur'an ya. Wa huwallazi Yatawaffakum itu diwafatkan, dimatikan. Kalau kita tanya itu. Tapi artinya menidurkan kamu pada malam hari. Nah, terus kan coba. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Ya kan? Itu salah satunya. Redaksinya pakai ya tawafakum. Padahal kalau kita artikan letter luck-nya gitu, ya tawafakum itu adalah diwafatkan. Mati kan? Bahkan di ayat yang lain dengan kata-kata mayit. Jadi mayit ya mayit. Nah, artinya gini, di ayat ini digambarkan ketika kita tidur itu maka roh itu mu'allaqun, roh itu terangkat, roh itu gantung. Itu 3 tempat. Pertama, ketika tidur itu sebenarnya roh itu diangkat oleh Allah. Maka ketika orang tidur dengan orang mati dijajarkan itu sama-sama mereka nggak sadar, sama-sama rohnya itu dipegang oleh Allah. Hanya bedanya ketika Allah itu belum takdir orang ini memang umurnya belum habis, maka Allah akan mengembalikan lagi rohnya ini sehingga dia akan bangun. Tapi kalau Allah menahan terus ini rohnya, berarti dia nanti akan meninggal. Jadi ketika
tidur itu sebenarnya orang itu dalam keadaan wafat. Maka di sini redaksinya adalah yatawaffakum. Maka kata Rasulullah, wa idza ja'ila firasyikum gitu, jika engkau datang ke firash atau kasur, maka jangan lupa engkau untuk berwudu dan berdoa. Dan kita kan ada doa dari kecil sudah hafal itu kan. Bismika Allahumma bismika amut. Kita sudah siap mati sebenarnya kan. Dan coba ini Bayang nggak sadar loh. Walaupun kita juga sadarnya baru kadang udah gede gini padahal dulu sudah hafal gitu. Misalnya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu. Kita mau tidur sebenarnya sudah siap-siap mati tuh dalam doa tersebut. Kalau kita bangun, coba kita teliti dulu. Bangunnya itu doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah membangunkanku setelah matiku. Ba'da ma amatana. Amatani mayit, amatana wa ilaihin nusyur. Jadi emang antara orang meninggal dengan orang yang tidur itu ya itu sama. Dan berarti yang hukum pertama tadi yang merasakan sekarat itu belum berarti sakit dong. Sakratul pasti sakit Pak. Cuman beda dalam tingkatan beda-beda semua. Dan tidak ada orang yang mengetahui sakratul maut kecuali yang bersangkutan. Kalau yang misalnya sekitarnya nggak ngerti juga ya. Saya mikirnya gini, kalau orang lagi perang lagi asik-asik perang tiba-tiba mati dia sakarat tuh apa dia langsung Tetap sakarat tuh. Tetap sakarat. Oh. Kita kan nggak tahu kan tingkatan harus. Nggak ada yang tak mengetahui dia sakaratnya gimana. Orang diam gitu. dikira udah mati tiba-tiba baru sakarat. Jadi pasti merasakan sakarat. Karena di surat dia tadi kayak tidur itu nggak dibalikin dia tetap sakarat. sakarat. Tetap. Itu sudah hal yang Soalnya ayat Al-Qur'annya ada, Rasulullah pun mengatakan setiap dari kita manusia pasti merasakan sakratul maut, hanya saja beda dalam tingkatannya. Nah, sakratul maut itu bahkan Rasulullah bersabda, bahkan saya pun juga merasakan sakratul maut. Nah, kalau pertimbangannya gitu kan, kalau Rasulullah saja yang maksum yang nggak punya dosa masih merasakan sakratul maut gitu. Dan di dalam surat Qaf itu juga ada sakratul maut bil haqqi, pasti. Dalam bahasa kita. Itu ayat Al-Qur'an yang mengatakan. Tetapi tingkatannya terus kok gak teriak sekali lagi tuh. Sakratul maut itu sudah tingkatan paling puncak dari sakit, jadi sehingga tidak mampu untuk berbicara. Makanya ketika kita ada orang yang sakratul menjelang sakratul itu dianjurkan, disunahkan untuk mentalkin atau kita bisikan la ilaha illallah. Karena dalam sebuah riwayat gini loh, naudzubillah ya, peran syaitan, peran jin ketika sakratul itu besar. Dalam bahkan cekikan di leher ini paling berat itu. Dan akan digambarkan apa yang dia inginkan, sesuatu yang belum tercapai ketika di dunianya. Itu akan digambarkan semua itu. Syaitan itu gitu. Jadi tetapi yang bisa melihat hanya dia gitu. Dia sudah nggak mau berbicara karena dicekik kan. Kalau nggak ada bisikan, misalkan kita sudah kita tinggalkan orang yang sekarat itu, maka bisa jadi jin yang akan masuk dia dan dia akan mencekik sehingga tidak mampu berbicara dan mata nggak bisa melihat karena sudah tertutup. Nah, disinilah letak peran jin nanti akan menggambarkan, misalkan keinginan dia itu hanya harta duniawi, maka dia akan digambarkan, ini loh harta banyak, mas nanti kesini aja. Jadi sehingga dia akan lalai dan dia akan fokus ke sana, tiba-tiba dia cabut. Sebenarnya pencabutan nyawa itu kan cuma dua macam ya, yaitu wan-nazi'ati gharqa wan-nasyiqati nashta. Ada yang dicabut dengan paksa seperti mencabut jarum yang ditancapkan ke kain wol yang basah, cabut dengan paksa, kurang kafir. Tapi yang kedua adalah wan-nasyiqati nashta, digambarkan oleh Ibnu Katsir itu seperti orang yang menuangkan air dari teko ke gelas, halus. Tapi tetap yang namanya sakratul maut ya. Ini gambaran aja. Bahkan kalau di dalam sebuah surat nih, itu sungguh ini ya, coba satu ayat aja. Ini sebenarnya yang redaksinya bersama banyak ya. Coba 93 ayat surat yang sama tapi 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Ada yang berkata,
telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada di dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Itu salah satunya. Di orang kafir itu selain cabutnya dipaksa, dipukul, bahkan di dalam ayat yang lain fadribu unuqahum wa wujuhahum. Dipukul dengan sesuatu yang menyakitkan. Loh, ini dipukul dengan tangannya. Padahal kita nggak bisa bayangkan. Subhanallah, ketika di surat At-Tahrim, wal malaikatu ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gambaran malaikat itu adalah syidadun ghilazun. Itu malaikat. Malaikat syidad itu artinya malaikat itu digambarkan oleh para ulama, dan Rasulullah menggambarkan bahwa malaikat ini yang sering digambarkan oleh Rasulullah adalah malaikat Munkar dan Nakir dan malaikat Zabaniyah. Kalau malaikat Jibril sudah terkenal kan? Malaikat itu secara keseluruhan fisiknya itu adalah ketika dia berdiri di muka bumi ini, bahkan di kaki yang di dasar bumi, kepala itu sudah di langit 7 gedenya. Itu malaikat yang biasa, belum Jibril. Jibril itu memiliki 600 sayap, satu sayap menutupi bumi. Ketika malaikat itu ada utusan untuk menyampaikan, kita tuh punya malaikat. Di sini pun banyak malaikat. Mana namanya malaikat hafallah. Malaikat hafallah itu tugasnya itu adalah itu di ayat yang lain lagi. Jadi di ayat surat yang sama. Panjang nih. Ya udah 61 biar selesai. Nyambung ayat 61. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Kita punya malaikat hafadzah, dan kalau sudah waktunya tiba ajal kita, maka malaikat itu akan menunggu malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Udah, selesai ke sana. Nah, gambaran malaikat Allah itu digambarkan oleh Rasulullah. Salah satunya hadis itu yang menerangkan malaikat Zabaniyah atau malaikat neraka itu. Malaikat itu memiliki tingkatan banyak banget. Setiap pintu itu dijaga oleh 500.000 malaikat. Dan malaikat Zabaniyah itu malaikat di neraka gitu. Dan setiap tingkatan tadi itu ada pancang. Setiap pancang itu dipegang oleh 70.000 malaikat di luar dari penjaga pintu. Lewat mana sih? Nah, kemudian digambarkan syidadun ghilazun. Syidad itu artinya bahu, pundak satu dengan pundak yang lain itu adalah timur dan barat jaraknya. Kalau berjalan itu selama 100 tahun, pundak kanan dan pundak kiri. Jarak antara telinga dan leher, kalau ada burung yang naik itu menempuh perjalanan selama 70.000 tahun antara telinga dan ini. Itu malaikat. Dan malaikat Zabaniyah, urufi'a alaihir rahmah, sudah dicabut oleh Allah rasa kasihan dari dirinya, sehingga tinggal bengis, tinggal keras, dan tinggal kasarnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ketika dia mukul orang ketika untuk masukkan ke neraka, maka cukup sekali pukul, maka 70.000 orang langsung masuk ke tengah jahanam. Dan kita sudah gedenya juga gak sekian lagi. Besarnya kita nanti ketika di akhirat itu adalah ala surati Adam, kata Rasulullah, sebesar Nabi Adam. Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu 60 gini, berarti 30 meteran kita nanti tingginya. Dan ternyata sebegitu besarnya belum ada apa-apanya dibanding malaikat. Apalagi malaikat Zabaniyah. Kalau Rasulullah menggambarkan malaikat Munkar dan Nakir yang menanyai di dalam kubur itu adalah hitam, kasar, keras, dan syidad. Syidad itu ucapannya itu loh. Ucapan itu menggelegar. Seandainya kita manusia mampu mendengarkan, maka nggak akan pernah bisa ngapain lagi.
Untuk malaikat. Jadi dan jumlah malaikat nggak ada yang bisa ngitung. Karena dalam hadis Rasulullah di langit itu ada Masjid Baitul Ma'mur. Dan setiap hari ada malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat dan tidak kembali lagi setelah dia sholat. Berarti setiap hari ada 70.000 malaikat setiap hari. Dan kita sudah berapa ribu juta tahun. Malaikat sudah banyak banget ya. Itulah jadi tentang kematian, kemudian tentang sakratul maut, tentang akhirat itu kalau kita dalami sebenarnya cukup 2 surat kalau antum mau membaca itu sebenarnya sudah cukup itu insyaallah. Surat Al-Haqqah dan surat Al-Ma'arij. Nah, surat Al-Haqqah, surat Al-Ma'arij itu mulai dari kita membicarakan tentang kiamat itu prosesnya bagaimana. Bahkan di surat Al-Ma'arij itu ada firman Allah was-sama'ikal wa idza sama'ikal muhl wal jibala kal'ihn. Itu sudah mengerikan sekali. Ketika kiamat maka langit itu sudah terpecah dan melelehnya kal'ihn. Ihn itu adalah lelehan tembaga. Lelehan tembaga wal jibala kal'ihn. Kalau di surat Al-Qari'ah tadi wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung sudah dicabut, sudah berterbangan. Maka di sana bahwa arudha wal jibala safan. Jadi cukup dihentakkan maka akan hancur semuanya. Tapi asalkan di dalam diri manusia itu ada keimanan walaupun sedikit sebiji dzarrah, maka insya Allah tidak mengalami yang namanya kiamat. Karena nanti ada angin yang berhembus ini sabda Rasulullah ya, berhembus dari timur ke barat, dan nanti yang angin ini yang melewati orang yang ada keimanannya maka akan meninggal semua. Maka yang tersisa hanyalah orang kafir semua. Itulah kabar yang disabdakan oleh Al-Quran. Tetapi sebelum ke sana sebenarnya ada kiamat kecil, yaitu kematian. Maka bayangkan aja ketika kita mau tidur itu siap mati. Maka antara kematian dan orang tidur itu sama. Kalau di Al-Quran tadi dikatakan kan tawafat rusuluna wa la yufarriqu. Artinya kalau kita baca redaksinya ya, antara tadi ayat berapa tadi? Nah, ayat 61. Oh iya, ayat 60 dengan ayat 61. Nah, saya baca ya. Ayat 60-nya. Wa huwallazi yatawaffakum. Diwafatkan, tapi artinya di situ ditidurkan. Oke. Ayat 61-nya wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu. Apa bedanya? Kan kata-katanya sama. Tawaffathu, wafat juga. Tapi artinya beda. Berarti memang maknanya orang tidur dengan orang meninggal redaksinya ternyata sama. Makanya kalau kita tadabbur Al-Quran dengan lughah, dengan bahasa, itu lebih mengena. Kalau lewat artinya kan langsung beda maknanya tidur dan mati. Ternyata dalam redaksi ayatnya itu sama, dalam bahasa yang sama, hanya saja maksudnya yang berbeda. Baik ya, jadi kita persiapkan. Maka kalau kata Imam Al-Ghazali kan orang hidup itu, kalau Rasulullah kan sederhana menggambarkan hidup itu, kata beliau, menggambarkan hidup itu asbabul wurud atau sebab kata Rasulullah ini tuh adalah disebabkan gini. Ketika Rasulullah itu siang-siang dicari sama Umar tuh, cari di rumahnya nggak ada, di sana nggak ada. Ternyata di pojok masjid beliau tidur pakai peralas ini pelepah daunnya itu, daun kurma. Kemudian batalnya pakai kayu. Nah, ketika dicari, di situ. Nah, Umar nggak membangunkan, hanya di situ duduk dan nangis. Kemudian sampai bangunlah Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umar, kenapa? Apa yang terjadi engkau gitu?" "Ya Rasulullah, di sana Kisra atau di Romawi dan Persia, para raja itu sudah bergelimangan dengan harta. Dia tidur di merbani yang bahkan berlapiskan emas, dan mereka
apapun sudah tersedia, tinggal memanggil pelayannya, semuanya sudah tersedia, mereka tidur enak, hidupnya serba mewah gitu. Sesungguhnya sebenarnya yang berhak itu engkau ya Rasulullah. Engkau adalah seorang Rasul, engkau adalah pemimpin umat, pemimpin negara, presiden kalau kita, lebih dari hanya sekedar kisra. Tapi engkau tidur seperti rakyat biasa, dan engkau tidur di atas permadani yang tidak sepantasnya, dan bantalmu seperti ini. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Umar, mereka itu didahulukan kebahagiaannya di sini, dan untuk kita adalah di akhirat untuk yang selamanya. Dan digambarkan oleh Rasulullah, sesungguhnya kita hidup itu wahai Umar seperti kita melakukan perjalanan yang panjang di tengah padang pasir. Di sana ada satu pohon yang rindang, kita istirahat sejak di sana, nanti akan melanjutkan perjalanan. Berarti kehidupan dunia menurut beliau itu adalah hanya berteduh sebentar untuk melanjutkan perjalanan. Kalau Imam Al-Ghazali menggambarkannya adalah seperti kita itu naik kapal, berlayar ke tempat yang jauh, ada di tujuan sebuah pulau, tetapi di tengah perjalanan kita harus berhenti sejenak, mampir di sebuah pulau kecil untuk mengumpulkan bekal karena perjalanan masih sangat jauh. Maka kata beliau, sang nahkoda mengatakan, turun kalian, ambil semua yang diperbolehkan, dan carilah bekal untuk perjalanan yang jauh ini. Nah, disinilah orang sangat tergoda. Dia berpikiran bahwa inilah tujuannya, padahal sudah diwanti-wanti dari awal, ini sekedar mampir sebentar, nanti akan melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika sang nahkoda mengatakan kita harus melanjutkan perjalanan, siapapun dia sudah mengumpulkan bekal atau belum, dia siap atau enggak, tetap akan berangkat. Gambarannya beliau seperti itu. Jadi kasur ganti dulu. ya memang kita harus balance ya. Maka dalam ayat Al-Quran, "Waman arada dunya waman arada dunya yutihi minha wa man yurid akhirat yutihi minha." Allah berfirman, kalau siapa yang menginginkan dunia, Allah kasih. Akhirat, Allah kasih. Menginginkan kedua-duanya, Allah kasih. Tetap satu yang akan diprioritaskan. Siapa bertakwa, itu yang paling diutamakan. Udah nggak ada urusan masalah harta, nggak ada urusan dengan jabatan dan sebagainya. Dan ini tadi yang masalah sahabat maut yang setan menggoda pada saat maut itu menggoda gimana tuh? Murtad atau Iya. menginjilkan. Bagaimana caranya dia tidak mengucapkan syahadat? Kalau sampai syahadat kan janji Rasulullah pasti masuk surga. pada saat sahabat maut kita sadar gitu ya? Kan kita menganggapnya gampang syahadat mah gitu. Enggak. Sakratul maut itu sudah proses yang sangat sudah nggak bisa dinalar lagi gitu. Bahkan ada yang mungkin mengatakan, ya nanti kalau ada di alam barzah ada pertanyaan siapa Rabbmu, kita hafalkan dulu di sini, gak ada fungsinya. Yang mampu menjawab di sana itu adalah orang yang memang dekat dengan Allah, artinya melaksanakan perintahnya, baru dia bisa menjawab Allahu Rabbuna. Siapapun yang mengikuti sunnah-sunnahnya tanpa diucapkan sekalipun, kalau dia itu adalah cinta dengan sunnahnya, berarti cinta kepada Rasulullah, pasti menjawab. Muhammad, Nabi Yunus pasti bisa menjawab. Dia siapapun yang mampu mendalami, membaca Al-Quran, menghafalkan dan mentadabburinya, otomatis dia akan mampu menjawab Al-Quranu kitabuna. Jadi udah di luar dari logika semua itu. Jadi di sana bukan seperti di kita mau ujian sekolah, enggak, itu beda lagi. Di sana nggak ada nyontek-menyontek. Jadi apapun yang kita lakukan, itulah itu yang akan ini. Bahkan kalau di hadis Bara bin Azib itu pertama kali ketika ke alam barzakh, maka ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tahukah anda dengan orang ini, yaitu Muhammad? Maka ketika dia orang yang cinta dengan Rasulullah dengan melakukan sunnah-sunnahnya, dia langsung jawab, hada nabiyuna, sadaqta. Dia adalah nabiku. Oh, kamu benar. Tanya lagi, kamu benar. Maka dibukakan pintu surga sehingga dia mampu merasakan nikmatnya surga sampai datangnya hari kiamat. Walaupun dikubur beratus-ratus tahun, maka di dalam surat Al-Quran dikatakan illa asyiyatan aw duhaha. Dia hanya merasakan seakan-akan baru tidur sebentar kok udah kiamat.
Tapi kalau orang kafir walaupun dikubur pagi sorenya kiamat, kasarnya itu seakan-akan beribu-ribu tahun di sana. Karena mereka tidak mampu menjawab pemikiran. Jadi godaan syaitan nggak akan pernah berhenti. Maka di dalam ayat Al-Quran dikatakan syaitan itu akan menggoda dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Dan mereka tidak akan pernah puas sebelum kita mengikuti. Satu lagi tadi yang boleh. Ini kan katanya kalau habis Quran nih, katanya surganya paling tinggi. Terus kalau syahid juga surganya paling tinggi. Nah, yang paling utama amalan apa yang paling baik kita? Apakah saya yang utama, apakah habis Quran atau nggak ada amalan lain? Paling utama takwa. Takwa. Jadi orang hafid Quran itu salah satu pelengkap takwa. Orang yang syahid itu adalah pelengkap takwa. Dia berperang mati di tengah medan perang, kalau nggak ada takwa nggak ada apa-apanya. Orang hafid Quran tapi kalau hanya ingin dipuji tetapi nggak ada takwanya, nggak ada apa-apanya. Yang tertinggi itu adalah takwa. Itu kan komponennya banyak. Jadi kita takwa gimana? Ya harus sholat, harus ngaji, harus ini gitu kan. Itu salah satu komponen. Ketika Rasulullah bersabda pahala yang paling besar dan surga yang paling tinggi adalah orang yang syahid, itu sebagai motivasi, bukan berarti secara letterleknya. Bahkan kalau di dalam sebuah ayat, siapa yang menjaga sholatnya maka firdauslah pahala ganjarannya. Padahal firdaus paling tinggi. Apakah cukup dengan sholat? Wah, masih banyak ya. Umum kita masih juga ada kesempatan ya, walaupun nggak seberapa, tetapi insya Allah kita memang nggak bisa masuk surga dikarenakan hanya mengandalkan amalnya. Nggak akan bisa, Rasulullah nggak bisa, apalagi kita. Cuma kita hanya bisa berharap semoga kita apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah. Kalau Allah sudah ridho, kun fayakun. Udah. Itu min haitsu la yahtasib semua nanti tuh jadinya. Enggak disangka-sangka semua itu. Kalau kita sudah klik dengan Allah itu. Tapi kalau belum klik ya mau kerja keras kayak apa 24 jam non-stop, enggak tidur, enggak makan. Kalau enggak klik dengan Allah walaupun berhasil itu hanya sesaat. Ya, insyaallah kita insyaallah. Sampai ketemu tahun depan. Insyaallah. Baik, Januari. Baik.